Shalom, berjumpa lagi dengan saya, rakyat jelata yang tinggal di negara tercinta NKRI Indonesia. Di sini saya juga akan menyerukan lagi masih menyangkut dalam hal tentang ketidakadilan bagi yang minoritas. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu ayat dalam kitab suci. Baru setelah itu hambanya akan membahas yang lainnya. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, ditulis di dalam Bilangan 16, kitab Bilangan pasal 16 ayat 30 sampai 33. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Oke, ini hambanya akan membahas lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Baru-baru masih membahas tentang yang ketidakadilan bagi yang minoritas, yang baru-baru terjadi di tanggal 28 atau 29 kemarin ya teman-teman, di Sukabumi, Cidahu, yaitu tentang ketidakadilan terkhususnya buat yang minoritas, tentang pengrusakan villa, dan di situ diperuntukkan untuk anak-anak yang lagi retret dalam pendalaman imannya, tetapi tiba-tiba digeruduk dan dikeroyok oleh sekelompok orang, dan mereka beragama mayoritas. Padahal mereka juga baru pulang dari rumah ibadah mereka di hari Jumat, tetapi pulang tidak membawa damai, pulang dari ibadah tidak membawa damai, tetapi setelah pulang dari ibadah malah mereka membawa teror, malah mereka membawa ketidaknyamanan buat umat yang berkeyakinan lain, karena negara ini dihuni oleh macam-macam suku, macam-macam bahasa, dan macam-macam orang yang beragama. Ada 6. Ada Katolik, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Di situ ada 6 agama ya teman-teman. Nah, tetapi tiba-tiba karena mereka yang mayoritas ini memang sangat banyak di sini, harusnya yang mayoritas itu tidak perlu takut kepada yang minoritas. Malahan mereka yang menjadi mayoritas itu kan lebih lebih mengasihi, harusnya lebih menjaga kenyamanan, keadilan, kedamaian di negara kita ini kan. Kalau mereka merasa mayoritas, tidak perlu ketakutan dengan yang minoritas. Nah, kenapa mereka sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu, padahal katanya beragama rahmat, tahlil. Tetapi buktinya mana? Kalian baru pulang dari rumah ibadah kalian, tiba-tiba seperti kerasukan setan dan menggeruduk rumah yang dibuat oleh umat anak-anak yang minoritas, yaitu terkhususnya Kristen, untuk pendalaman iman mereka, yaitu retret. Tapi kamu malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, menganiaya, mengerusak, bahkan sampai mobil-mobil juga ditendang-tendang, sampai orang Jawa bilang sampai pesok, sampai penyot itu mobilnya. Itu sudah suatu kejahatan kan. Dan bahkan mungkin kalau dikenakan sanksi hukumnya, pasalnya itu double-double, pengerusakan, terus teror kepada anak-anak. Kan negara ini tidak dihuni hanya satu agama saja, tapi ada berbagai-bagai macam agama. Harusnya kan begitu. Nah, ini hambanya akan membahasnya itu, yaitu tentang
Tadi sudah dibacakan ayatnya tadi ya teman-teman. Bagi si penista Tuhan Yesus, hukumannya sangat berat. Dalilnya ada di Bilangan 16 ayat 30 sampai 33 tadi. Dan katanya 7 tersangka Sukabumi Cidahu ditangguhkan hukumannya. Dan katanya ada yang menjamin dari Kemenham. Nah, kita sebagai rakyat yang minoritas seakan-akan seperti ditekan memang. Karena itu tadi, harusnya yang mengerusak itu bukannya malah yang dilindungi, kan harusnya yang dirusak, yang dianiaya, agama yang minoritas tadi. Tapi yang malah dilindungi yang mengerusak. Dan hukumannya dia malah ditangguhkan. Dan sebenarnya itu bukan hanya 7 orang saja, tapi banyak. Tapi di sini malah ditangguhkan. Nah, di sini saya sedikit mengoreksi. 7 tersangka Sukabumi Cidahu ditangguhkan hukumannya. Dan katanya ada yang menjamin dari Kemenham. Di sini saya patut pertanyakan, siapa di belakang itu semua? Apakah ini MUI? Nah, di sini kita wajib mempertanyakan, harusnya orang yang jahat itu dikenakan sanksi hukumnya, kok malah dilindungi, malah ditangguhkan, dan ada yang menjamin. Bagaimana keadaan negara kita dalam hal hukumnya kok semakin bobrok, semakin tidak menentu? Oke lah, kamu boleh terhindar dari hukum dunia, dan oke lah kamu ada yang menjamin, yaitu manusia yang menjamin kamu. Tetapi ingat, kamu tidak akan bisa menghindarkan dari hukuman Allah. Jelas tadi firman Tuhan kita berkata di dalam Bilangan 16 ayat 30 sampai 33, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanahnya menganga mulutnya dan tanah menganga mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menista Tuhan. Nah, jelas-jelas mereka sudah menista agama yang minoritas. Karena simbolnya yang suci, yang sakral, yang agung, yaitu salib, tanda kemenangan umat Kristen atas kematian Tuhannya di kayu salib. Disitulah kita mendapatkan manusia ditebus dari dosa kutuk mautnya. Tapi dipakai untuk melakukan, diambil dan dilecehkan, dibikin terbalik, dan salib itu dipakai untuk memecah-mecahkan kaca. Di sini kita diingatkan dari ayat ini, apakah kalian gak ingat kejadian di Poso, mungkin tahun 2000 berapa ya kalau tidak salah, satu kota itu ditelan oleh tanah. Tidak ada yang tersisa, mau mobil, mau rumah, mau manusia, bahkan katanya yang meninggal itu ribuan. Mungkin kalian bisa terhindar dari hukuman dunia dan kalian dibantu oleh manusia-manusia yang mendekengi kalian di belakang kalian. Tapi ingat, Allah kita itu hidup, Allah kita itu nyata, dan Allah kita tidak bisa dipermainkan. Saya sebagai yang minoritas merasa kecewa hari ini. Karena itu tadi, hukumannya malah ditangguhkan dan ada yang menjamin. Siapapun yang menjamin kalian tidak akan terhindar dari hukuman Allah. Di sini saya hanya menyerukan, ayolah cepatlah bertobat buat kalian yang sudah menjamin, yang sudah malah melindungi si penjahat. Apa kamu tidak takut dengan hukuman Allah yang hidup itu? Jangan sampai kejadian yang di Poso itu terulang kembali. Ditelan semuanya dan tidak ada yang tersisa karena bermain-main dengan Allah, dan hukum yang harusnya layak dia terima, tapi ini malah dibebaskan orang tersebut. Nah, jelas kan? Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Ini firman Tuhan dinubuatkan, dan apakah sudah tergenapi? Sudah tergenapi. Dan waktu itu kejadiannya ada di Poso berapa tahun yang lalu itu. Apakah nanti di Cidahu, di Sukabumi mau seperti ini? Ayo Bapakku yang terkasih, tolong jangan hukum diinjak-injak dengan perbuatan jahat, dan bahkan itu yang mendekengi orang yang beragama mayoritas, yang
yang ketua-ketuanya yang mendekengi mereka. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mendekengi mereka bisa bebas seenak-enaknya seperti itu. Ayo, di sini hambanya sudah mengingatkan dalam ayat kitab suci tadi, kalian boleh terhindar dari hukuman dunia, dari kalau kalian dibantu oleh manusia. Tapi ingat, kalian tidak akan bisa menghindarkan diri kalian terhindar dari hukuman Allah yang hidup itu. Oke, saya sudah berbagi ini, kiranya didengar suara rakyat jelata ini, cepatlah ditangani dengan benar, dengan betul sebelum semuanya terjadi. Intinya hambanya sudah mengingatkan. Oke, God bless you.